Salam. Selalu ada sukacita di hati kita semua dalam mengikuti kebaktian perjamuan kudus sore ini. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri dan menaikkan pujian. Suci, suci, suci. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan nas pembimbing dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yang Maha Kasih yaitu Allah, pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengar titah perjamuan kudus sebagaimana yang disampaikan Rasul Paulus dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kasihani kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah kiranya pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Dan tahirkanlah kiranya kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan kami senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan kami diperanakan, dalam dosa kami dikandung ibu kami. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepada kami. Bersihkanlah kiranya kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kiranya kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Bangkitkanlah kiranya kami kembali pada kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kiranya kami dengan roh yang rela. Amin. Cari yang berdusta, cari di Kau pun. Datanglah renyahkan hati, serahkan dirimu.
dengarlah berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain ketimba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita merenungkan apa sebabnya Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus agar kita merayakannya. Dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus telah diutus Bapanya ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia dalam segala hal, kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa dari awal sampai akhir hidupnya. Ia telah diikat supaya kita dilepaskan. Ia dihukum mati supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya, "Ya Allah, ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak ditinggalkannya. Dan ia telah menamatkan pekerjaannya dengan kematiannya, waktu ia berkata, "Sudah genap." Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mengaruniakan padanya suatu nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus itu segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai kasih dan setianya kepada kita. Kita beroleh ketentuan di dalam iman bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan pada kayu salib dan menumpahkan darahnya, supaya kita yang lapar dan berdahaga dikenyangkan dan disegarkan untuk beroleh hidup yang kekal. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita memberitakan kepada dunia ini tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita merayakan persekutuan kita dengan Allah Tritunggal dan juga persekutuan di antara kita sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Kita merayakan perjamuan kudus sambil percaya akan janji Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius, demikian bunyinya. "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Jika demikian, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, itu merupakan suatu tanda dari kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh dengan kasih setia, kami mohon kepadamu agar di dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja oleh Roh-Mu di dalam hati kami, agar dengan iman kami mempersembahkan tubuh kami menjadi korban yang hidup, yang kudus dan kiranya berkenan kepadamu. Kenyangkan dan segarkanlah hati kami yang menanggung berat dengan roti hidup. Kuatkanlah kami, supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami, dan kami di dalam Dia. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, bahwa Engkaulah Bapa yang penuh pengasihan, yang tidak berbuat kepada kami setimpal dengan dosa-dosa kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, supaya kami mendapat penghiburan dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, dalam bersaksi dan memandang padamu, baik dalam suka maupun duka, sambil menanti Tuhan Yesus dari sorga yang telah menyambut kami untuk hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dan mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan bunyi kitab-kitab, naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang.
kita masuk dalam pelayanan sakramen, pengarahan hati, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara di atas tempat di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Dengarlah kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Dengarlah kata Yesus, ku berikan air hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan haus lagi. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu saat ini. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Amin. Roti yang kami pecah-pecahkan ini menunjuk kepada kita tubuh Kristus yang dipecahkan karena kita. Cawan minuman ini mengarahkan kita pada darah Kristus yang ditumpahkan karena kita. Ambil dan layanilah.
Apakah masih ada di antara kita yang belum terlayani? Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Mari makan. Minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Mari minum. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku,
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu akan mengawali hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikul pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, menyerahkan bagi-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan dengan berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak selalu Ia menuntut. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Sejauh timur dari barat. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kita akan berdoa dan kita mensyukuri setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi kita, dan kita akan mengakhiri dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersukacita karena Tuhan memperkenankan kami ada dalam rumah-Mu dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap kami yang telah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dan bawalah kami pulang dengan damai sejahtera sukacita, untuk terus hidup di dalam kasih-Mu dan saling mengasihi satu terhadap yang lain. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan bagi kami. Saat ini kami boleh membawa korban syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Tuhan juga cukupkan bagi kami segala keperluan kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dan bersama-sama kami mau berdoa, doa yang Yesus ajarkan bagi kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita akan mengikuti warta pelayanan Jumat 8 Oktober 2021. Atas nama Majelis Jemaat kami menyampaikan selamat bagi jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian pada kebaktian perjamuan kudus sore hari ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian perjamuan kudus pertama sore hari ini dipimpin Ibu Pendeta Sylvia Jesse Foeroset SSI. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Ibu di dalam pelayanan dan juga keluarga. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Presbiter, singer, organis, koster dan semua yang mengambil bagian di dalam kebaktian sore hari ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Yang selanjutnya baptisan kudus akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pada kebaktian kedua. Penggembalaannya hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang akan membawa anaknya untuk dibaptiskan dapat menghubungi sekretariat gereja pada hari kerja. Yang terakhir jumlah kehadiran jemaat pada perjamuan kudus yang pertama sore hari ini. Laki-laki 85, perempuan 115, jumlah 200. Demikian warta pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri. Kita mengangkat pujian, ikut Dikau saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti dan mengabdi padamu dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Pulanglah saudara-saudari sekalian ke dalam hidup dan tugasmu dengan menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi saudara-saudari dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus saudara-saudari berlimpah-limpah dalam pengharapan.